المكرم إلى مدير الإسنت محمد جابر أستاذ رزقي دا سيلفا. المكرم إلى رئيس المدرسة SMP IT Muhammad Jabir Ustaz Muhammad Hanif. Al-Mukarram ila Ra'isul Madrasah SMA IT Entrepreneur Muhammad Jabir Ustaz Ahmad Suhandi. Al-Mukarram ila Mudirul Ma'had Ustaz Fakhrul Razi. Wal-Mukarram ila Syekh Husain Fayaz. Ahlan wa sahlan ya Syekh. Selamat datang. Terima kasih telah hadir bersama kami di sini. Al-Mukarram ila Ustazah wa Ustaz wa kulla hadiran fi hadha makan. Al-barnamijul ula al-iftitahan li hadzal barnamij hayya ala qiraati al-basmalah. Al-barnamijul ba'da al-qira'atul Qur'anul Karim. Nadu ila akhina Fatur Rahman al-waqtu iyaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah kata-kata sambutan dari Kepala SMA IT Entrepreneur Muhammad Jabir Ustaz Ahmad Suhandi. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan silaturahim di mushola ini dalam keadaan sehat, dan salawat beriringan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dari jenjang SD sampai SMA, kita sekarang dalam keadaan yang luar biasa. Kita alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang Syekh di sekolah sederhana kami. Ustadz mewakili semua kepala sekolah dan direktur mengucapkan selamat datang kepada Syekh Husain Faiz Mater yang sudah bisa berkunjung ke sekolah kami, dan semoga dengan kunjungan Syekh ke sekolah kami bisa membuat anak-anak kami tahu tentang bagaimana kondisi Palestina sekarang. Mungkin mereka sering melihat dan sering mendapatkan kabar dari media bagaimana keadaan Palestina, namun mereka belum pernah mendengarkan langsung dari warga Palestina. Nah, anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi, hari ini kita kedatangan tamu. Ya, kita muliakan tamu kita. Ya, ada Syekh di depan, nanti akan berbicara, akan berbicara kepada kakak dan abang semua, didengarkan. Tidak ada yang berbicara. Jadi saya akan menceritakan bagaimana pengalaman Syekh di Palestina. Yang kita tahu hari ini Palestina sedang dizolimi oleh siapa? Oleh Israel laknatullah. Nah, semoga dengan kegiatan ini berdampak positif kepada kakak dan abang, dan kita juga bersyukur hari ini kita bisa puasa dengan aman, tentram dan damai. Namun di Palestina saja keadaannya berbeda seperti kita. Ya, nanti akan dijelaskan. Kalau Ustaz nanti jelaskan nggak seru lagi. Ya, nanti akan dijelaskan terus langsung sama Syekh bagaimana mereka anak-anak kecil bisa berpuasa, dan bayangkan mereka bisa hafal Quran. Nah, jadi teman-teman, kakak-kakak dan abang-abang semua, ya, hari ini wajib kita syukuri kedatangan tamu agung dari Palestina yang insya Allah akan berbagi cerita, berbagi kisah bagaimana perjalanan Palestina hingga saat ini. Dan kita berdoa semoga Syekh yang di depan ini diberikan kesehatan dalam berdakwah di Serabi Mekah. Karena kemarin beliau baru saja dari Pantai Gajah, Ustadz sholat tarawih kemarin malam di Pantai Gajah. Ya, beliau juga tidak boleh terlambat masuk ke Gaza. Nah, kita doakan ikhtiar beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin gak? Amin. Beliau berjuang untuk negaranya, yaitu saudara-saudara kita di Palestina. Kita doakan, ya, saat nanti beliau sudah berdakwah di sini tepat waktu dan bisa kembali lagi, karena beliau juga punya keluarga di Palestina. Masuk keluar Gaza, kata beliau kemarin malam itu, susah ya Pak ya, susah kali untuk masuk dan keluar dari Gaza. Namun beliau memberanikan diri untuk ke Indonesia, dan kita doakan beliau diberikan kesehatan, ya, umur yang panjang, dan semoga juga beliau bisa kembali lagi dengan keluarganya di Palestina. Amin gak? Dengan aman, ya, dan insya Allah semoga kita juga bisa merasakan kebahagiaan indahnya Ramadan, ya, bersama orang-orang Palestina dengan kita nanti bersedekah, berinfak, ya. Nah, alhamdulillah ini saya juga dibawa oleh ACT, ya, aksi cepat tanggap, ya, yang ada di abang-abang di depan ini, ya. Beliau adalah orang-orang yang bergerak dalam sosial. Jadi kakak dan abang, ya, khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat baik bagi orang lain. Nah, nanti silahkan didengarkan, setelah didengarkan diresapi ke dalam hati, lalu dilakukan. Bisa? Nah, terima kasih banyak kepada ACT yang sudah memfasilitasi kami.
untuk bisa bertemu dengan Syekh hari ini, dan semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Itu saja yang ingin Ustaz sampaikan. Semoga kita hari ini mendapatkan ibrah, manfaat, dan insya Allah bermanfaat buat kita semua di hari ini dan insya Allah untuk masa depan kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memasuki acara utama, yaitu motivasi serta materi dari narasumber kita, Syekh Hussein Fayat. Kepada Syekh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صوتكم منخفض، أريد صوتا أعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، mantap. Terima kasih. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحباب الكرام، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا من حفاظ القرآن الكريم الذين يحبون الله ويحبهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Harus diterjemahkan nggak? Tapi nanti bahasa Arab kan? Tes. Adik-adik sekalian, masih puasa ya? Masih kuat? Masya Allah. Adik-adik sekalian, alhamdulillah di hari yang mulia ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan iman, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita masih bisa berkumpul di mushola yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan adik-adik semua hufazul Quran. Amin. من منكم يعرف يتكلم العربية؟ Siapa yang bisa bahasa Arab? Siapa yang bisa bahasa Arab? Angkat tangannya. Ya. Siapa yang bisa bahasa Arab walaupun sedikit-sedikit? الذي يعرف يتكلم العربية يرفع يده. Man ya'rif yatakallam Arabiyya falyarfa yadah. Satu orang aja. Ayo siapa? Usahanya juga boleh, nggak apa-apa. Usahanya juga boleh. Ya boleh kakak maju ke depan, ibu maju ke depan.
Kira. Sana. Kira. Kira bisa deh. Apa bedanya? Inggris, duduk. Berdiri. Ya. Baru ketiga. Sawah. أنا سألت من يعرف يتكلم العربية لأني أريد أن يترجم، لا أريد محمد يانس أن يترجم. Jadi beliau maunya siapa yang bisa bahasa Arab untuk menerjemahkan yang beliau katakan. Apa yang beliau sampaikan, beliau mau saya terjemahkan. جاهز الترجمة؟ Siap. Insya Allah aja ya. Insya Allah aja dulu. Dah. أولا اللغة العربية هي لغة القرآن. وما هو الدليل من القرآن؟ أنها لغة القرآن. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا دليل من القرآن أن القرآن لسان عربي مبين. جيد؟ فهمتي؟ Coba diterjemahkan. الآن سأتكلم الترجمة إن شاء الله. Insya Allah. Yes. Siap? Siap? أيها الأحباب، الله سبحانه وتعالى أنزل على أهل الإسلام نفحات إيمانية ورسائل ربانية كي يغتنمها الإنسان وهو بأمس الحاجة إليها. شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam diri kita umat manusia iman. Yang mana iman ini merupakan pegangan hidup bagi kita umat manusia. ومن أجل النفحات وأعظمها هذه النفحة التي نعيشها نحن في هذه الأوقات هي نفحة شهر رمضان، فهي أعظم نفحة يرسلها الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان المسلم كي يستغلها. Dan di antara nilai iman yang Allah berikan kepada umat manusia adalah dengan datangnya bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan umat manusia untuk memiliki kesibukan di bulan yang penuh rahmat ini. لأن رمضان تضاعف فيه الأجور وتصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وينادى يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. Bulan suci Ramadan ini merupakan bulan kesempatan bagi kita semua
Yang mana bulan dilipat gandakannya pahala. Yang pertama. Yang kedua, bulan di mana para syaitan belenggu. Yang ketiga, bulan di mana pintu neraka ditutup. Dan yang keempat, bulan di mana pintu surga dibuka. Jadi barang siapa yang mau surganya Allah, maka dia berbuat kebajikan. Dan barang siapa yang mau nerakanya Allah, dia berbuat kesesatan. Ini bulan yang penuh berkah, dan Allah lipat gandakan pahala untuk semua amalan kita di bulan suci Ramadan. وإن أعظم شيء يفعله الإنسان المسلم في رمضان أو من أعظمها هو تلاوة القرآن العظيم، لأن القرآن العظيم نزل كاملا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في رمضان. لذلك قراءة القرآن وتدبره والعمل بما جاء به أعظم الأعمال في رمضان. Adik-adik sekalian, dan hal yang paling baik yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Kenapa harus membaca Al-Quran? Kenapa? Karena Al-Quran Allah turunkan dari mana? Dari tempat yang paling mulia, yaitu Lauh Mahfuz. Diturunkan oleh malaikat yang paling mulia. Siapa? Malaikat Jibril. Dua ya. Diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad. Diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Apa? Bahasa Arab. Sudah berapa? 4. Diturunkan di bulan yang paling mulia. Apa? Sudah berapa? Satu lagi. Dan diturunkan di malam yang paling mulia. Apa? Ini nyambung kan? Makanya kenapa bulan puasa Allah menyuruh kita untuk membaca Al-Quran. Yang pertama, karena diturunkan dari tempat yang mulia, yang paling mulia, diturunkan oleh malaikat yang paling mulia, diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, diturunkan di bulan yang paling mulia, dan yang terakhir diturunkan di malam yang paling mulia. وأريد أن أسألكم سؤالا: في كم سنة نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد مفرقا؟ Adik-adik sekalian, Syekh ingin bertanya, berapa tahun Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur? Tidak. Ya, coba berapa tahun? Jadi. Berdiri dulu. Berdiri aja. Ya. Bangun aja, Bang. Ya, berapa tahun? 2 tahun. Lagi berapa tahun? Gimana? سنتين وشهرين و22 يوم. Dari sini siapa? Coba. Berdiri Pak. Jod, Umi. Sama jawabannya. Terima kasih. نزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا من السماء الدنيا في 23 عاما. نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
Al-Quran Allah turunkan secara beransur-ansur selama kurang lebih 23 tahun. والدليل من القرآن أن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان، وقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا دليل من الله سبحانه وتعالى على أن شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن، لذلك الله سبحانه وتعالى جعله من أعظم الشهور بل أعظمها بين شهور العام كله. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan Allah turunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Ini merupakan sebuah bukti yang konkret, sebuah bukti yang jelas di dalam Al-Quran bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan Allah menurunkan Al-Quran. Makanya sampai hari ini kita dianjurkan untuk lebih membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. يا أحباب اسمعوني جيدا، من أراد منكم أن يحفظ القرآن؟ من يريد؟ Siapa yang mau hafal Quran? Katakan. Siapa yang mau hafal Quran? Katakan. إن شاء الله تكونوا كلكم من حفظ القرآن. اسمعوني جيدا، أيها الأحباب كلكم تريدون حفظ القرآن، إذا اسمعوا ما هي فضائل القرآن الكريم وما هي عظمة هذا القرآن الكريم. Kalau ada yang mau menjadi hafaz Al-Quran, maka mari sekarang kita dengarkan bagaimana kiat-kiat menjadi hafiz Al-Quran. Ya. أولا عندما تقرأ القرآن فإن كل حرف عندما تقرأه من القرآن له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أن كل حرف في القرآن له به حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولا ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Tes. Yang pertama, motivasi kita untuk bisa menghafal Al-Quran adalah jika kita membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Contohnya Alif Lam Mim. Coba sebentar semua. Ini berapa huruf? 3. Alif 1, Lam 1, Mim 1. Dan setiap hurufnya Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Jadi berapa? 3 kali 10? 30. Bahkan Nabi mengatakan setiap huruf yang kita baca Allah lipat gandakan pahalanya seperti yang kita bilang tadi. Nah, jadi kita tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf.
Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. ثم الله سبحانه وتعالى يأتي بقارئ القرآن يوم القيامة ويقال له اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلما قرأت القرآن وحفظته في الدنيا تزداد منزلتك بإذن الله في الآخرة عند الله. Adik-adik sekalian, di yaumil mahsyar kelak, di yaumil hisab, ya, tingkatan surga kita itu terletak pada apa yang telah kita baca sebelum kita meninggal. Kalau kita banyak membaca Al-Quran, maka tingkatan kita juga akan naik, akan baik. Tapi kalau kita sedikit membaca Al-Quran, bahkan tidak pernah membaca Al-Quran, bahkan tidak pernah menyentuh Al-Quran, mungkin sulit untuk mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi Nabi bersabda bahwasanya tingkatan nikmat atau seseorang terletak di ayat terakhir yang dia baca. Maksud ayat terakhir yang dia baca adalah sesering apa dia baca Al-Quran. Paham dia? انظر إلى عظيم هذا الأجر الذي سأقوله لك الآن. Coba bayangkan betapa besarnya pahala membaca Al-Quran yang akan saya sampaikan sekarang. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن الذي يقرأ القرآن ويحفظه جيدا مع السفرة الكرام البررة أي أنه مع الملائكة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. هذا حديث النبي، له أجران، أجر المشقة وأجر القراءة. Yang pertama, yang pintar membaca Al-Quran, pahala yang pertama, pahala orang yang pintar membaca Al-Quran, maka ia senantiasa bersama malaikat. Kemudian, barang siapa yang membaca Al-Quran dan memiliki kesusahan di dalam dirinya, susah di sini maksudnya susah lahjah, susah mengungkapkan huruf-huruf hijaiyah. Adik-adik mungkin sering ya, kadang kalau mengucapkan sin, shin, sering gitu kan? Sin, sod, sering aja apa? Atau kaf, kaf, sering gitu kan? Nah, salah ucap maksudnya. Bismillah, pernah gitu? Kalau kita pertama baca Quran pasti pernah. Jadi intinya buta huruf. Nah, tapi siapa saja yang buta huruf tapi dia punya niat untuk belajar, maka Allah akan berikan padanya dua pahala. Yang pertama pahala dia membaca, dan kedua pahala dia berusaha atas kesusahan yang dia miliki. وسأنصحكم نصيحة اسمعوها بقلوبكم واجعلوها حلقة في آذانكم. نصيحة عظيمة لكل مسلم ومسلمة. Adik-adik semua coba didengarkan. Ini ada sebuah nasihat yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini berguna bagi adik-adik semua. إذا كان في نفسك شيء وأردت أن تحققه وتحقق آمالك فعليك بالقرآن، فإنه خير صديق لك في الدنيا والآخرة، وليس أوفى من القرآن صديقا لصاحبه. إذا كان في نفسك شيء وتريد أن تحققه فالزم القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى ييسره لك من حيث لا تحتسب.
هذا وعد الله سبحانه وتعالى للقرآن وأهل القرآن. Jika kita memiliki sebuah angan-angan dan belum tercapai, maka dekatkanlah dirimu dengan Al-Quran. Kenapa? Karena sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman adalah Al-Quran. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, memilih Al-Quran sebagai teman sejati kita, maka insya Allah Allah akan memudahkan angan-angan kita dan Allah akan capaikan angan-angan kita. ثم إن الله سبحانه وتعالى بين كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل الله وخاصته هم أصحاب القرآن في الدنيا، وليس هنالك شرف أعظم من أن تكون من أهل الله وخاصته. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka seakan-akan dia adalah Ahlullah. Ahlullah di sini yaitu Ahlul Jannah. Tidak ada kan jalan yang lebih besar daripada menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita di dunia dan di akhirat.